Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kasnadi. Hari ini kita akan belajar kelompok sosial di masyarakat di kelas 11 pada Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Hampang, Kabupaten Kota Baru. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa memiliki naluri untuk menjalin hubungan sosial dengan sesamanya. Manusia memerlukan interaksi dengan sesama, memerlukan perlindungan dari sesama, dan memerlukan kelompok atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Inilah yang menjadi dasar terbentuknya kelompok sosial. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Dengan adanya tujuan bersama antara individu dan dalam kelompok akan berinteraksi sesuai tujuan kelompok tersebut. Dalam kelompok sosial terdapat hubungan saling mempengaruhi dan saling menolong yang terjalin antar anggotanya. Kelompok sosial merupakan gejala yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena sebagian besar kegiatan manusia berlangsung di dalamnya. Sejak dilahirkan hingga sekarang, Anda senantiasa menjadi anggota bermacam-macam kelompok. Di samping menjadi anggota keluarga, Anda menjadi warga salah satu umat beragama, suku bangsa, atau etnik tertentu. Hakikat kelompok sosial. Kelompok sosial meliputi dua orang atau lebih yang saling berinteraksi hingga memunculkan rasa kebersamaan dan rasa saling memiliki. Seperti pada contoh gambar di bawah ini, sekelompok remaja atau anak-anak yang telah selesai melakukan kegiatan ibadah atau mengaji di suatu mushola atau masjid. Setiap anggota masyarakat mempunyai pengalaman dalam berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial lain di luar rumah. Apabila mereka berkumpul, terjadi tukar-menukar pengalaman antar anggota keluarga yang diperoleh dari kelompok luar. Proses tukar-menukar pengalaman ini disebut social experience. Ketika Anda tergabung dalam sebuah kelompok atau organisasi, ada tujuan yang ingin dicapai bersama. Dengan adanya tujuan bersama, antar individu dalam kelompok akan berinteraksi sesuai tujuan kelompok tersebut. Lantas, apa yang dimaksud dengan kelompok sosial? Berikut adalah pengertian kelompok sosial menurut para tokoh sosiologi. Yang pertama ada Paul B. Horton yang mendefinisikan kelompok berarti setiap kumpulan manusia secara fisik. Sebagai contohnya, sekelompok orang yang sedang menunggu bis kota. Yang kedua ada tokoh yang bernama Roland L. Warren yang mendefinisikan satu kelompok sosial meliputi sejumlah manusia yang berinteraksi dan memiliki pola interaksi yang dapat dipahami oleh para anggotanya secara keseluruhan. Tokoh yang ketiga adalah Robert Camerton yang mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Dan kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, merupakan ungkapan dari MacIver dan Carlos
L. Roa. Menurut Robert K. Merton, ada beberapa kriteria kelompok, di antaranya memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Sosiologi mempelajari kehidupan masyarakat, termasuk mengkaji kelompok sosial. Syarat-syarat kelompok sosial menurut tokoh yang bernama Sarjono Sukanto. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Syarat yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu. Syarat yang ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Syarat yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Dan syarat yang kelima adalah bersistem dan berproses. Perkembangan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat disertai dengan peningkatan fungsi kelompok itu sendiri. Pada umumnya, pembentukan kelompok sosial terjadi melalui proses sama walaupun latar belakang pembentukannya berbeda. Pembentukan kelompok sosial dimulai dari proses saling mengenal hingga tahap membubarkan diri. Berikut tipe-tipe kelompok sosial menurut para tokoh. Yang pertama ada Durkheim, membagi kelompok sosial menjadi dua, yakni kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan yang didasarkan pada solidaritas organik. Sedangkan menurut Ferdinand Tönnies, kelompok di dalam masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Tipe-tipe kelompok sosial berikutnya menurut Ellsworth Faris yang mengkritisi dari Cowley, yang menurutnya hanya menjelaskan kelompok primer. Menurut Faris, di dalam masyarakat juga terdapat kelompok sekunder yang formal. Tidak pribadi dan berciri kelembagaan. Contoh kelompok sekunder adalah koperasi dan partai politik. Sedangkan menurut tokoh yang bernama Charles H. Cowley, di dalam kelompok masyarakat hanya terdapat kelompok primer. Tipe-tipe kelompok sosial berikutnya menurut Sumner membagi kelompok menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. Pembentukan kelompok in-group dilandasi oleh faktor simpati dan kedekatan secara pribadi dengan anggota kelompok lainnya. Sikap ini muncul ketika individu berinteraksi dengan sesama anggota kelompok. Kebalikan dari in-group adalah out-group. Out-group ditandai dengan rasa antagonisme atau antipati terhadap kelompok lain. Adanya perasaan antipati terhadap kelompok lain dapat berubah menjadi etnosentrisme, yaitu sikap menilai unsur-unsur budaya lain dengan mengacu pada kebudayaan sendiri. Sedangkan menurut Sarjono Sukanto, membagi jenis kelompok berdasarkan 6 hal, yaitu besar kecilnya jumlah anggota, kepentingan, wilayah, derajat organisasi, derajat interaksi sosial,
kesadaran terhadap jenis yang sama, serta hubungan sosial. Kriteria hubungan antar kelompok menurut Kinloch. Yang pertama ada kriteria fisiologis. Kriteria ini didasarkan pada persamaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, ada usia, baik tua maupun muda, dan ras. Kriteria yang kedua adalah kriteria kebudayaan. Kriteria ini mencakup kelompok yang diikat oleh persamaan kebudayaan seperti kelompok etnik. Kriteria yang ketiga adalah kriteria ekonomi. Kriteria ini dibedakan antara mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi dan yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi. Kriteria yang keempat adalah kriteria perilaku. Kriteria ini didasarkan pada cacat fisik, cacat mental, dan penyimpangan terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Demikian kriteria hubungan antar kelompok menurut Kinloch. Dimensi dalam hubungan antar kelompok. Di antaranya ada dimensi demografi, yang kedua dimensi sikap, yang ketiga dimensi institusi, yang keempat dimensi gerakan sosial, yang kelima dimensi tipe utama, dan yang keenam adalah hubungan antar kelompok itu sendiri. Pola hubungan antar kelompok menurut tokoh yang bernama Bentham ada akulturasi, dominasi, paternalisme, pluralisme, integrasi, dan pluralisme. Pola hubungan antar kelompok menurut tokoh yang bernama Bentham ada akulturasi. Pola hubungan antar kelompok menurut Liberson, pola dominasi kelompok pendatang atas pribumi atau migrant superordination. Contohnya adalah kedatangan bangsa Eropa ke benua Asia, Afrika, dan Amerika. Pola hubungan antar kelompok menurut Liberson, pola dominasi. Masih menurut Liberson, pola dominasi kelompok pribumi atas kelompok pendatang atau indigenous superordination. Contohnya adalah dominasi kelompok kulit putih Perancis atas kelompok pendatang dari Aljazair, Cina, ataupun dari Turki. Demikian pembahasan tentang materi pembentukan kelompok sosial. Pada materi ini diambil dari sumber buku sosiologi kelas 11 SMA, kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial, penerbit Esis Erlangga, oleh Mariati Kun dan Juju Suryawati 2014.